serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosaki. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Withendra sebagai Gardika, Zailani sebagai Kendala, Maeston sebagai petani, dan Mini sebagai tukang warung. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, kedua orang tua Brahma yang menjadi pejabat penting di pusat kerajaan Kuntala telah dipecat dan dipenjara. Berita tersebut sampai ke telinga Brahma yang membuatnya murka dan segera berangkat ke Kuntala dengan maksud untuk membebaskan kedua orang tuanya tersebut. Gotawa yang merasa khawatir akan keselamatan Brahma segera pula berangkat ke Kuntala. Namun tentu saja dia tertinggal jauh, sebab Brahma menunggang Raja Wali, sedangkan Gotawa menunggang kuda. Itu dia. Kerajaan Kuntala sudah nampak. Turun sedikit temanku, supaya aku bisa melihatnya lebih jelas. Ayo. Turunkan aku di luar kota. Itu, di sana. Ada tempat yang sulit. Kita turun di sana. Kita sudah mendarat dengan selamat. Dan menyaksikan kita berada di tapal batas kota kerajaan Kuntala. Sarana nostalgia Drama Radio. Temanku, tidak tahu bagaimana aku harus membalas kebaikanmu. Kau telah mengantarkan aku dengan selamat sampai di kerajaan Kuntala. Iya, aku tahu. Kau tidak mau aku bicara terima kasih, sebab kita berteman yang harus saling bantu. Nah, temanku, aku masuk ke dalam kota kerajaan Kuntala itu dengan jalan kaki. Jadi kau bisa pulang ke rumahmu di pasir pantai selatan. Selamat jalan temanku. Doakan aku agar aku selalu berhasil. Selamat jalan temanku. Sampai jumpa lagi. Ya, temanku Raja Wali Raksasa sudah pergi. Beruntung aku punya teman Raja Wali. Cuma 3 hari aku sudah sampai di wilayah kerajaan Kuntala. Coba kalau menunggang kuda. 1 bulan belum tentu sudah sampai di sini. Apa yang harus aku lakukan pertama-tama sekarang ini? Ya, jalan saja memasuki pusat kerajaan Kuntala.
Aku sudah memasuki kota kerajaan Kuntala. Tapi di sini suasananya masih sepi. Ya, mungkin karena masih di daerah pinggiran. Rumah-rumah penduduk juga masih jarang. Aku mendengar suara kuda yang sedang berlari. Nah, benar kataku. 3 ekor kuda muncul bersama 3 orang penunggangnya. Ya, 3 orang penunggang kuda muncul dari ujung jalan sana. Mereka menuju ke arah. Mereka akan menyerangku. Hei, siapa kalian? Kenapa kalian menyerangku? Aku tidak pernah bermusuhan dengan kalian. Bicaralah. Kenapa kalian menyerangku? Baik, karena kalian tidak mau bicara. Jangan salahkan aku kalau aku salah tangkap. Mereka sudah roboh. 3-tiganya sudah mati. Aku tidak tahu siapa ketiga orang ini. Tapi aku yakin mereka ada yang menyuruh. Ya, ada orang lain yang memberi perintah agar mereka membunuhku. Masa bodoh. Aku jalan terus. Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada apa, Kendala? Brahma sudah datang. Oh ya? Ya, dia sudah berada di batas kota. Berapa orang? Sendiri. Hebat. Dia memang seorang pemberani. Masuk ke sarang macan sendirian. 3 orang anggota pasukan khusus, semuanya tewas. Tentu saja. Mereka bukan tandingan Brahma. Perkiraan Kanjeng Tumenggung Raksa memang tepat. Bahwa akan datang orang-orang dari kerajaan Madangkara untuk membebaskan Tumenggung Ardalepa dan istrinya yang dipenjara. Diperkirakan yang akan datang Brahma, Mantili, Raden Samba, dan beberapa orang lainnya. Tokoh-tokoh yang dikjaya. Tapi ternyata yang datang cuma 1, yaitu Brahma. Belum tentu, Kendala. Brahma orangnya cerdik. Dia dan kawanannya tidak mungkin akan masuk secara bergerombol. Pasti menyebar. Tapi dari penyelidik yang disebar ke segenap pelosok, tidak ada laporan ada orang Madangkara yang masuk. Jadi hanya Brahma sendirian, Kanjeng. Kanjeng tahu sendiri, dia sangat dikjaya. Pasti dia merasa yakin dengan ilmunya yang segudang. Dia sendiri pasti dapat membebaskan ayahnya. Mudah-mudahan memang begitu. Hanya dia sendiri yang datang. Sebab yang kita takutkan, Brahma membawa beberapa orang tokoh sakti dari rimba persilatan. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa kewalahan. Iya, sebelum dia menjadi pemimpin pemberontak, dia seorang pendekar. Tentu dia punya banyak teman, para pendekar yang ilmunya sangat tinggi. Mau tidak mau, kita juga harus melakukan hal yang sama. Maksud Kanjeng? Kita harus mencari beberapa orang tokoh sakti dari rimba persilatan. Tentunya yang tidak sepaham dengan Brahma. Nah, mereka kita adu domba. Benar Kanjeng. Orang-orang rimba persilatan itu harus kita adu domba. Nah, itu gapura kota kerajaan sudah nampak. Berarti tidak akan lama lagi aku akan memasuki pusat kerajaan Kuntala. Gila, ada serangan gelap. Dari mana penyerang gelap itu melepaskan panah? Ada suratnya. Ya, pada batang panah ini ada gulungan kertas kecil.
Hati-hati. Kedatangan Anda sudah diketahui lawan. Isi surat ini pendek sekali. Si penulis surat ini memperingatkan aku bahwa kedatanganku sudah diketahui pihak lawan. Pantas. Tadi siang di tapal batas luar kota, ada 3 orang penunggang kuda menyerangku. Rupanya mereka anak buah lawanku. Ya, bagaimanapun juga aku harus mengucapkan terima kasih kepada si pengirim surat ini. Tapi dia tidak tampak. Ya, orang itu hebat. Hanya panah dan suratnya yang datang padaku. Tapi orangnya sama sekali tidak kelihatan. Pasti orang itu ilmunya sangat tinggi. Ya, memang aku lalai. Seharusnya aku tidak berpakaian bagus seperti ini. Sebab tentu pihak lawan sudah memperhitungkan bahwa aku bakal datang untuk membebaskan orang tuaku. Aku harus menyamar. Ya, aku harus mencari rumah penduduk yang miskin untuk mengganti pakaianku dengan pakaian jelek. Lebih jelek, lebih baik. Lebih nampak sebagai pengemis gelandangan adalah penyamaran yang sempurna. Itu ada rumah petani. Kebetulan ada orang di halaman muka. Sampurasun. Sampes. Maaf Pak, saya mengganggu. Oh iya ya. Ada apa di sana? Begini Pak, saya ini pemain sandiwara. Membutuhkan 1 setel pakaian petani. Maksud di sana? Kalau Bapak punya pakaian lebih, saya beli Pak. Saya tidak punya pakaian bagus di sana. Justru yang tidak bagus itu yang saya perlukan Pak. Pakaian petani dipasarkan banyak. Sudah saya beli, banyak Pak. Tapi semuanya tidak terpakai. Pemimpin saya menginginkan yang sudah dipakai. Pakaian bekas begitu. Pemain sandiwara itu memang suka aneh-aneh ya. Oh ya, mari ke sana. Masuk. Nanti saya ambilkan pakaian bekas saya. Terima kasih Pak. Nah, dengan pakaian sangat sederhana begini. Celana panjang yang lusuh, panjangnya cuma sampai betis, bajunya juga lusuh, topi pandan, iya, cocoklah sudah. Aku sekarang nampak sebagai seorang petani yang miskin. Ya, sekarang aku tidak khawatir dikenali oleh orang-orang keraton. Sebab sudah tidak seperti seorang bangsawan lagi. Pusat kerajaan Kuntala ini semakin ramai saja. Dulu beberapa tahun yang silam, ketika aku dan Andika kesini, sudah hebat. Sekarang lebih hebat lagi. Sungguh cepat perkembangan pusat kota kerajaan Kuntala ini. Nah, itu ada warung sederhana di pinggir jalan. Aku mampir dulu, sudah lapar. Sampurasun. Sampes. Makan, Bu? Ya, duduklah. Terima kasih, Bu. Sialan. Pemilik warung ini judes amat. Mentang-mentang aku pakai pakaian gembel. Makannya sama apa? Bengong saja. Apa sajalah. Yang benar, di sini ikannya banyak. Sayur juga banyak. Mau sama ayam goreng ini, apa? Ada duit tidak? Iya, ayam goreng saja. Yang benar. Memangnya kenapa? Takut tidak dibayar. Berapa duit sih ayam goreng kecil begitu? Ini ayam Kuntala asli tahu. Di pasar 10 ketip tidak dapat. Ini, aku beli 3 ringgit. Banyak duit kau. Dapat dari mana tuh? Jual padi. Oh, kau petani. Makanya jangan suka meremehkan orang lain. Jelek-jelek begini juga punya sawah. Minumnya mana? Sabar, makan dulu saja. Nanti minumnya pasti ada.
Kok banyak tentara ya? Kalau banyak tentara, memangnya kenapa? Suka takut. Kalau aku malah enak, aman. Memangnya tiap hari banyak tentara keraton berkeliaran begitu? Ya tidak, Lalu sekarang ada apa? ya tidak tahu. Sudah 10 hari ini kok banyak anggota pasukan keraton berlalu lalang. Mau ada perang barangkali ya? Perang sama siapa? Kerajaan kita ini besar dan kuat. Mana ada yang berani menyerang kita? Ya, siapa tahu saja. Buat apa sih membicarakan pasukan keraton? Itu urusan raja. Kita si rakyat kecil. Diam saja, pokoknya makan. Hebat benar Brahma itu. Hebat bagaimana? Tidak seorang pun dari anggota penyelidik yang tahu kapan dia masuk ke dalam kota. Memangnya dia sudah masuk? Mestinya begitu. Sebab 3 hari yang lalu, dia bentrok dengan 3 orang anggota pasukan khusus di tapal batas. Nah, mestinya dia kan hari ini sudah berada di dalam kota. Itu kan cuma perhitungan waktu. Kalau menurut perhitungan taktik, mungkin lain. Maksud Kanjeng? Dia belum masuk, sebab untuk menghindari penangkapan. Kalau belum masuk, lantas kemana dia? Ya, tidak tahu. Mungkin bersembunyi di sebuah tempat, atau menginap di salah sebuah rumah penduduk di luar kota, atau di mana saja. Hanya dia yang tahu. Lalu, apa tindakan kita, Kanjeng? Atasan bisa marah pada kita. Sebab kita yang beri tugas menangkap Brahma. Karena kita berdua yang dianggap sudah kenal betul dengan wajah dan potongan tubuh Brahma. Usaha kita sudah baik. Gambar wajah Brahma yang aku buat sudah diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada semua anggota pasukan. Percayalah, kalau dia masuk, pasti cepat ketahuan. Iya, Kanjeng. Kanjeng Tumenggung Raksa yang menangani langsung penahanan Tumenggung Ardalepa sudah memperhitungkan bahwa suatu ketika akan ada usaha untuk membebaskan Tumenggung Ardalepa dari penjara. Entah oleh orang-orang yang menaruh simpati kepada Tumenggung Ardalepa ataupun orang-orang dari kerajaan Madangkara, termasuk Brahma, Mantili dan Raden Samba serta kawanannya. Untuk itu, penjagaan di dalam kota pusat kerajaan Kuntala ditingkatkan. Satuan-satuan khusus pasukan keraton disebar ke segenap pelosok ibu kota. Namun sampai hari itu belum membuahkan hasil. Padahal Brahma sudah masuk ke dalam kota dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Apakah Brahma berhasil membebaskan Tumenggung Ardalepa dengan istrinya?